pemerintah sangat serius untuk masuk kepada energi baru terbarukan. Termasuk di dalamnya adalah menuju kepada kendaraan listrik. Kemudian 2060 kita akan masuk ke emisi nol, net zero carbon. Ekosistem kendaraan listrik ini benar-benar terbangun dan siap untuk berkompetisi dengan negara-negara lain. Selamat datang di Cemara 19 Channel. Dalam program Current Issue, program informasi aktual seputar kebijakan pemerintah dan informasi yang tengah menjadi perbincangan publik saat ini. Komitmen kuat Indonesia di forum-forum internasional seperti COP26 dalam menanggulangi perubahan iklim yang kini tengah diperkuat dengan perumusan sejumlah kebijakan khususnya di sektor energi. Upaya ini ditempuh Indonesia demi mencapai target net zero emission atau penurunan emisi yang ditargetkan akan tercapai di tahun 2060 mendatang. Untuk merespon isu global terkait perubahan iklim ini, pemerintah Indonesia sudah mencanangkan transisi energi menuju energi bersih dan terbarukan, serta percepatan pemanfaatan energi terbarukan untuk mewujudkan ekonomi hijau. Untuk membahas hal ini, saya sudah bersama dengan Bapak Yudo Dwinanda Priadi, staf ahli Menteri Bidang Perencanaan Strategis Kementerian SDM. Selamat datang Bapak. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk hadir di Cemara 19 Channel. Nah, seperti yang saya jelaskan Bapak di awal, yaitu kita kali ini akan membahas terkait net zero emission Bapak. Nah, di mana ini sedang menjadi perbincangan juga cukup seksi Bapak, karena negara-negara besar mulai beralih atau menuju net zero emission. Nah, dan hal ini perlu diketahui oleh masyarakat Indonesia, Bapak, agar misi pemerintah menuju net zero emission ini bisa tercapai. Yang pertama, terkait dengan perubahan iklim global, Bapak. Ada target net zero emission. Apa yang sebenarnya terjadi dengan iklim global saat ini dan kenapa harus net zero emission? Pertama-tama terima kasih Cemara 19 nih sudah mengundang saya gitu kan ya, kesempatan menyampaikan lah sebagai satu orang pemerintah menjelaskan. Terima kasih banyak atas kesempatan oleh Cemara 19. Tentunya Pak, kalau kita lihat ini tentu maksud saya itu jangan sekali dari waktu panjangnya dari tahun 70. Jadi orang-orang mulai di Roma waktu itu orang mulai pertumbuhan ekonomi itu mulai mesti ada batasnya. Batas apa? Batasnya ialah tidak merusak lingkungan. Tapi dengan ilmu berkembang kebetulan gitu kan, terus kamu pada finding baru, teman-teman baru di bidang penuh pengetahuan, dan akhirnya ini pengaruh besar terhadap global climate change, perubahan iklim global. Nah, iklim global ini karena masalahnya sudah global, sudah menyangkut setiap orang, tidak lagi terbatasi pada kelompok tertentu, negara tertentu, region tertentu, sehingga akhirnya mulailah ada banyak negara mulai menghimpun kesamaan pendapat bahwa kita penting nih, ini masalah dunia, masalah kita bersama, untuk kita bisa bersama-sama mengambil sikap untuk bisa bersatu, untuk kita bisa menahan laju global warming, pemanasan global ini. Dan singkat cerita, maksudnya panjang Pak, itu limit to growth dari Roma sampai sekarang ini itu panjang, tapi intinya ialah sekarang ini sudah disepakati adanya Paris Agreement, perjanjian Paris, yang setiap negara itu diminta untuk membatasi emisi karbonnya. Karena masalah iklim ini karena masalah emisi karbon, sehingga yang direm ialah emisi karbonnya. Gitu. Dari mana? Ya tentunya dari namanya energi fossil fuel ini. Dan di seluruh dunia gerakan ini mulai Paris Agreement itu sudah mulai
mulai semarak gitu kan ya, pelan-pelan berkembang. Memang negara maju duluan, terus akhirnya sekarang sudah di Paris Agreement dan sudah ada komitmen tiap negara. Indonesia misalnya komitmennya adalah untuk mengurangi emisi 29% kalau kita melakukan sendiri, sampai dengan 41% emisinya akan kita kurangi kalau dibantu oleh dukungan internasional. Jadi sikap Indonesia ini agak unik ya, agak unik karena memang kita mempunyai dua target. Satu, kalau kita lakukan sendiri, ya kita yakin bisa mencapai 29% di 2030, tapi kalau kita dibantu negara lain, kita bisa lebih cepat lagi sampai dengan 41%. Dibantu negara itu maksudnya negara-negara ya, global community, ya international community yang bisa membantu kita tentang hal ini. Jadi singkatnya Pak, memang kalau kita lihat dari komitmen ini, dari menahan laju emisi pengeluaran karbon, terutama karbon dioksida, ya ini ada batasnya berdasarkan Paris Agreement, komitmen negara-negara masing-masing. Secara fair juga diperjuangkan oleh banyak negara yang memang menghasilkan emisi banyak, yang ngeremnya mesti banyak. Yang kendaraan cepat ya dia harus ngerem lebih banyak, gitu kan. Yang kendaraannya lambat ya pada dasarnya memang dia nggak ngeluarin banyak ya tentunya dia juga akan, kalaupun dikurangi juga lambat lagi. Ujung-ujungnya Pak, sebenarnya ini ya komitmen dari dari menahan iklim dunia turunnya, naiknya dunia 1,5 derajat sampai dengan 2 derajat. Ini rentang yang disepakati di Paris Agreement ya. Jadi berusaha mempertahankan paling banyak 2 derajat, tapi berusaha untuk turun sampai 1,5 derajat. Dengan cara apa? Dengan cara mengerem untuk emisi karbonnya tadi. Nah ini memang gerakannya di mana-mana Pak, karena tiap negara juga punya komitmen masing-masing berdasarkan karakternya negara tersebut tidak. Jadi memang beda-beda. Indonesia tadi ya 29% dan 40% kalau dibantu internasional. Ini semakin digaungkan Pak dalam COP ya, COP yang 26 terakhir di Glasgow. Itu digaungkan terus, dibicarakan terus, gitu kan, kita sampai nanti juga saya yakin tahun depan di Paris juga masih, di Mesir, 27 rencana di Mesir, itu juga yakin pasti akan dibicarakan. Itu. Nah, pada satu titik Pak, sebelum kita betul-betul menghentikan mau kendaraan emisi ini berhenti betul, ya ada masa transisinya. Masa transisinya ini yang net zero emission. Kalau kita menghasilkan emisi, itu juga kita mengerem dengan jumlah yang sama, menghasilkan segini, mengerem juga segini, akhirnya ujung-ujungnya kembali ke titik yang sama. This is the esensi net zero. Jadi para istilahnya pemirsa atau penikmat YouTuber lah, katakan demikian, itu bukan sekedar zero emission. Jadi pertama kali kita ngerem dulu sampai dia sama dengan net. Nah setelah itu kalau misalnya teknologi yang berkembang dan renewable juga berkembang, itu kita bisa tekan lagi sampai akhirnya kita bisa negatif emission dibandingkan keadaan sekarang kita lebih rendah lagi. Itu masih mungkin puluhan tahun lagi untuk Indonesia. Tapi kita sekarang pemerintah sudah Pak Jokowi dalam pertemuan high level meetingnya di bulan September lalu itu sudah mengatakan deklarasi Indonesia akan mencapai net zero emission pada 2060 or sooner, atau lebih cepat lagi kalau memang dibantu oleh international community, oleh global community. Karena ini masalah besar, ada masalah teknologi, ada masalah dana, dan segala macam, kira-kira demikian. Singkatnya demikian bagi Mas Jaka. Kalau ada yang kurang mungkin bisa di follow up question. Berarti kan ini itu net zero emission ini dan tentunya pengurangan emisi karbon memang sudah menjadi gerakan dari seluruh negara nih Pak. Nah, khususnya di Indonesia nih Pak. Tentunya kan pemerintah memiliki roadmap menuju net zero emission seperti yang Pak Yudo jelaskan tadi, itu kan sampai 2060 ya goalnya itu bisa menekan emisi karbon. Nah, bisa dijelaskan Pak Yudo seperti apa tahapan-tahapan menuju net zero emission ini Bapak? Ya. Jadi satu roadmap peta jalan itu sekarang memang sedang disiapkan, Mas Jaka. Kita pemerintah menyiapkan untuk satu roadmap yang masih terus ditekan. Jadi kalau misalnya saya ngomong angka itu masih mungkin berubah. Jadi ini masih bergerak. Jadi as of hari ini itu bisa kami sharing kepada Anda semua gitu kan ya. Jadi pada dasarnya ialah kalau kita lihat emisi karbon itu muncul dari mana?
Yang pertama, untuk tiap negara beda-beda karakternya. Negara industri tentunya industrinya yang paling banyak gitu. Negara yang lalu lintasnya trafiknya tinggi, banyak kendaraan, tentunya transportasi gitu masalah. Tapi ada beberapa negara Pak yang kebetulan punya hutan yang luas, itu ada juga pengaruh bukaan lahan. Yang tadi tanaman itu bisa menyerap CO2, kita pelajari di SMP SMA gitu, karena fotosintesis segala macam itu. Nah ini kalau ditebang, dijadikan lahannya diubah fungsinya, itu tentunya akan ada dampak terhadap CO2. Nah untuk Indonesia nomor paling satu pengaruhnya itu, yang paling besar pengaruhnya ialah volume, forest and land use. Ya, sama agriculture sebenarnya gitu. Jadi kita agak di bawah sedikit. Tapi perubahan lahan, forest and land use, ya, itu yang paling besar Indonesia. Yang kedua ialah energi. Jadi energi banyak negara Pak yang tidak punya hutan. Punya hutannya sedikit, nggak se-Indonesia. Ada beberapa negara yang unik lah, Indonesia, Brazil, Kanada, USA juga masih banyak itu kan ya, Rusia. Sama mungkin ada beberapa negara Afrika yang masih banyak hutannya. Karena hutan itu juga menyerap, tanaman juga menyerap CO2, gitu kan. Jadi negara-negara ini punya opsi yang lebih luas. Anda bayangkan negara-negara Eropa, misalnya katakanlah negara-negara yang agak kecil lah, ambillah ekstrim lah, misalnya Monaco, jangan kecil gitu Pak ya. Itu tentunya negara yang nggak ada hutannya, itu kan. Sehingga kalau mereka pengen net zero emission, tentunya pilihan cuma satu, energinya yang direm. Sama Indonesia, kebetulan kita punya hutan yang Bu Menteri KLK sudah mengatakan akan net zero di bidang volume saja, forest and land use itu 2030. Tapi energi di mana-mana panjang Pak. Energi panjang karena pembangkit itu umurnya panjang dan fungsinya tiap detik seperti sekarang ini kan kita rasakan fungsi energi ini kan ya, kita manfaatkan lah gitu. Jadi makanya kita 2060. Banyak negara maju 2050, tapi Indonesia 2060, India 2070, China juga sama Indonesia maksimum 2060. Sehingga kalau kita lihat roadmap kita itu akan dikaitkan dengan emisi karbonnya. Kita sudah siapkan roadmap sampai dengan masih terus diberikan sampai dengan 2060. Kita punya target per 5 tahun. Manual saya nggak hafal Pak, saya buka ini. Jadi misalnya untuk sampai dengan 2021 sampai 2025. Jadi program kami itu sudah kami bagi per 5 tahun. 2021, 2025, 2026, 2030, terus 31, 35, terus sampai 51 sampai 60. Kita yang terakhir kalau tinggal sisa rem saja, kita bikin katakanlah 10 tahun gitu. Jadi Pak, misalnya untuk 5 tahun ini itu ya kita akan mengurangi 198 dari segi energinya, 198 juta ton CO2. 5 tahun yang akan datang 2026 2030 itu kita akan 314 juta ton. Berikutnya lagi 5 tahun berikutnya ialah 475 juta ton. Terus sampai terakhir pada saat 2060 ya, itu harapan kita ialah kita mengurangi 1,5 miliar ton CO2. Dari mana saja kalau kita lihat contoh Pak ya, misalnya dari kalau kita bicara mengenai 5 ton ini ya sampai dengan 2025 198 hampir 200 juta ton CO2. Dari mana? Misalnya dari pemasangan PLTS atap. Nah, PLTS atap itu sekitar 3,6 gigawatt sampai dengan 2025. Terus misalnya pembangunan renewables yang lainnya ya. Pembangunan energi terbarukan yang pembangkit energi terbarukan lainnya itu ada 10,6 gigawatt. Terus juga misalnya menghentikan yang sudah tua-tua pembangkitnya itu dihentikan sekitar 8,8 gigawatt PLTU batubara yang memang sudah tua-tua, sudah saatnya berhenti, ya sudah kita hentikan lah, kan semua juga ada umurnya ya Pak ya. Gitu. Nah, itu misalnya. Terus juga dari segi yang lebih praktis lagi, misalnya katakan di perumahan itu ialah kita mengurangi penggunaan LPG, kan fossil juga walaupun gas Pak. Itu ialah dengan misalnya dengan kompor induksi, kompor listrik induksi. Jadi kalau Anda pakai listrik juga dari fossil fuel, sebagai batubara kita juga pakai, sekarang dipakai LPG, dua-duanya fossil fuel. Sekarang satu mau kita ganti dengan listrik supaya
yang di sini, karena yang pembangkit listriknya ini sudah akan kita lakukan dengan banyak hal. Contoh tadi misalnya 10,6 gigawatt pembangkit renewable. Terus juga penggunaan gas untuk rumah tangga. Itu juga kita dorong, karena gas walaupun fossil fuel tapi tetap dia bersih gitu ya. Tapi memang dia tetap fossil fuel, ada karbonnya juga, Pak. Tapi dia karbonnya paling, ya katakanlah paling kategori paling minimal. Terus kita juga mendorong penggunaan energi sistem yang lebih efisien. Jadi kita pengguna energi kita akan dorong lebih efisien di pabrik-pabrik, terutama di gedung-gedung besar, sampai sebenarnya di perumahan kita mau dorong yang namanya smart meter. Jadi penggunaan meteran yang katakanlah pintar ya, yang bisa bisa mendeteksi, oh Mas Jaka di rumah pakai AC berapa banyak, mana sih kira-kira satu rumah itu yang paling besar apa gitu kan. Jadi ada bayangan untuk bisa mengurangi di mana gitu. Nah, ini Pak masih panjang ceritanya, ya, tapi sampai 2060, tapi satu rencana detail itu rencananya akan di launching pada saat tahun ini Indonesia G20, nanti pada Indonesia ada acara besar G20 nanti, itu Indonesia juga akan launching rencana yang lebih detail. Ini kan masih peta jalan Pak ya, tapi nanti jalannya betul kita akan bikin satu skenario, itu rencananya akan di launching di tahun ini juga pada forum G20. Jadi mumpung ada forum G20, nanti kita ada side event khusus peluncuran detail rencana ini. Di situ kita baru bisa melihat kira-kira kepastian skenario pemerintah dan apa kebijakan tahun ini apa, tahun depan apa, 5 tahun lagi apa, 10 tahun lagi apa, gitu bisa demikian. Ini Pak juga terkait dengan beberapa energi yang baru, misalnya penggunaan hidrogen. Contohnya gitu kan, sebenarnya kita belum punya gitu kan, tapi sekarang misalnya hidrogen, atau misalnya mungkin juga banyaklah energi baru yang terus kita kembangkan sekarang, lebih banyak lagi angin misalnya demikian ya, atau mungkin nanti ada gelombang gitu kan, atau arus laut ya. Kira-kira demikian Pak. Jadi memang kita punya rencana dan kebijakannya sudah mulai sekarang dilakukan, misalnya untuk PLTS atap ya. Karena PLTS itu yang sekarang paling gampang Pak kira-kira, karena paling murah juga, gitu. Dan masing-masing kita bisa melakukan. Ibaratnya tinggal beli di Tokped, tinggal beli di BL, gitu Pak ya. Kita bisa pasang. Ya kita mau lampu taman yang pakai sinar matahari ada, tinggal tancap ya di taman kita, langsung udah jalan sendiri, ada baterainya, bisa demikian. Memang kalau kita bicara matahari itu yang paling potensial, dari segi kemudahan untuk pembangunannya. Ya. Karena sekali lagi tinggal beli ke online shopping selesai masalah. Kayak demikian gitu. Tetapi matahari tentunya juga semua energi punya plus, punya minusnya. Matahari itu jalan dia untuk iklim Indonesia kira-kira 5 jam Pak. Jam 10 pagi sampai jam 10 pagi sampai jam 3 sore. Itu intensitas mataharinya paling tinggi. Nah, sementara kita perlu listrik tiap detik. 24 jam sehari, sehingga kalau matahari 5 jam sehari, nanti bagaimana caranya kita tutupi 19 jam sisanya. Nah ini yang namanya energi sistem, bagaimana kita ngelola energi. Di sini PR besar tantangannya kita untuk bergerak tidak mudah dari fossil fuel, ya yang katakanlah kita punya genset bisa nyala terus setiap detik, itu kita berubah ke renewable. Ada beberapa yang intermittent, yang kadang on, kadang off, PLTS, angin juga tergantung anginnya, gitu kan ya. Terus juga macam-macam lah. Tapi juga ada yang betul-betul sama dengan fossil fuel, misalnya hydropower, misalnya katakanlah PLTA atau geothermal, itu juga sama. Itu bisa kita jadikan sebagai satu basis gitu kan. Ada yang intermittent, ada yang on off Pak, variabel gitu kan ya. Tapi juga ada yang fix. Nah kombinasi dua ini, yang dua-duanya semua ini akan berusaha. Pengen kita satu saat nanti akan berusaha dari renewable, semuanya dari terbarukan, baik yang intermittent maupun yang fix. Ada PLTA, misalnya ada dengar cerita yang di Kalimantan Utara rencana untuk bikin kereta besar Sungai Kayan, gitu kan. Itu nanti kita akan kombinasikan semua ini. Gitu. Demikian mungkin Mas. Lalu selanjutnya nih Pak, untuk menuju mendorong industri hijau yang tadi, bagaimana dengan partisipasi swasta? Bagaimana dengan partisipasi swasta dalam mengembangkan kekuatan energi terbarukan Indonesia dan untuk mendorong industri hijau ini? Seperti apa tuh Pak?
yang paling gampang Pak, jadi mendorong teman-teman dari industri, dari swasta untuk bisa mulai pasang rooftop. Sudah ada mekanismenya, sudah ada regulasinya, tinggal mereka pasang dan tinggal dibicarakan katakan dengan PLN setempat gitu kan. Tapi sudah ada Pak, itu satu gitu kan. Yang kedua ialah kita mendorong untuk melakukan energi efisiensi. Energi efisiensi lebih efisien lagi dalam penggunaan energi kita dorong, dan untuk industri ini sangat kena Pak. Kenapa? Karena penggunaan energi itu pasti ada biayanya dan mahal. Lampu-lampu di pabrik nyala, gitu, karena mesin-mesin mereka nyala, gitu kan. Itu pasti semakin efisien, tentunya mereka semakin happy ya, semakin senang karena biayanya juga semakin, energi cost-nya juga semakin murah, gitu. Nah, dua hal ini Pak sebenarnya yang paling utama kalau kita dorong sekarang ini ya, saat sekarang ini Pak, kita bicara sekarang ya, untuk bisa digalakkan di teman-teman dari swasta, partisipasi mereka energi yang lebih clean, lebih green, lebih clean gitu kan ya. Demikian Mas. Oh, baik Pak. Nah, tentunya kan pemerintah percaya bahwa sumber daya energi terbarukan Indonesia ini dapat secara ekonomis memasok kebutuhan energi dan industri di Indonesia, Pak. Di antaranya untuk memenuhi kebutuhan energi yang berlimpah, terjangkau, dan tidak mengandung polusi. Mohon maaf. Ya. Bagaimana menurut Bapak? Saya pikir itu tren Pak ya. Satu tren yang ke depan justru kita itu sudah tren global ya. Jadi memang menggunakan energi bersih itu akan jadi tren global, mengurangi polusi itu tren global, gitu kan ya. Ada isu misalnya untuk partikel ke depan, kalau kita menggunakan energi terbarukan, kita menggunakan gas ya sebagai transisi dalam ini, kita tetap menggunakan fossil fuel tapi yang karbonnya rendah. Itu sebenarnya yang ke arah sana Pak. Nah, kalau saat ini nih Pak, apa harapan Pak Yudo mengenai target net zero emission ini di Indonesia, khususnya di bidang energi? Harapan dari Pak Yudo nih. Harapannya Pak yang paling jelas ya, kita sekarang tentunya berharap semuanya bersatu Pak, sama-sama lah ya, sama-sama kita bisa mengarah ke sana. Itu secara ekonomi tentunya ya, kita juga karena energi Pak, dia harus, Anda sangat benar Pak, energi harus tersedia melimpah, dan melimpah itu dalam bahasa ekonominya dia memang harganya terjangkau ya, harga terjangkau. Karena menurut zaman sekarang Pak menggunakan energi kecuali kita ngambil kayu terus pakai untuk masak gitu Pak ya, di kebun kita sendiri, barangkali lain ya gitu kan ya. Tapi zaman sekarang memang energi itu kita gunakan, memang kita bayar. Jadi ini dunia modern memang kebetulan seperti itu. Terus sehingga yang dijaga pemerintah betul ya, yang itu ialah bahwa daya beli masyarakat dan energi itu masih dalam rentang affordable, terjangkau harganya. Nah, ini ada beberapa energi baru Pak, itu memang karena masih pengembangan, itu masih mahal ya. Ambil misalnya untuk yang sifatnya arus laut atau gelombang laut gitu kan ya, bagus secara konsep Pak, tapi memang menemukan teknologi yang membuat harga listriknya terjangkau itu juga masih tantangan, masih tantangan besar, masih panjang. Tapi ada juga yang sudah pelan-pelan angkanya turun Pak. Misalnya ya untuk PLTS ya, Surya itu pelan-pelan angkanya turun Pak, angkanya turun gitu kan. Kita menemukan berapa tahun terakhir ini rekor pecah terus Pak, rekor rendah pecah, kita temukan terus. Karena emang teknologinya semakin lama semakin efisien. Ya, terus pembangkitannya pun juga demikian Pak. Misalnya katakanlah kalau dulu itu seingat saya kira-kira rule of thumb Pak gitu kan ya, belum lama nih, mungkin kejadian 2-3 tahun lalu gitu kan ya, 1 hektar tanah itu bisa menghasilkan 1 megawatt. Sekarang itu kami dengar sekitar 0,700-an ribu meter, 7 ribuan meter, itu bisa menghasilkan 1 megawatt, jadi semakin efisien. Gitu kan. Nah, memang ini masalah pertama Pak, ada masalah dengan masalah lahan. Gitu. Nah, yang pengen pakai surya, salah satu downside-nya surya ialah dia mesti memerlukan lahan. Begitu lahan tentunya ada ini Pak yang tadi masa perubahan lahan tadi segala macam gitu kan ya. Itu yang pertama. Jadi kalau Anda pakai yang geothermal, tidak dia misalnya 1 lubang gitu kan ya, di tempat itu saja gitu kan. Ada pakai PLTA, itu tidak di situ saja gitu kan ya.
Jadi pilihan-pilihan teknologi banyak dan itu pilihannya terbatas, pilihan besar, luas ya. Itu yang kami dorong teman-teman dari swasta itu bisa bersama-sama Indonesia bisa melihat teknologi yang sesuai dengan wilayahnya masing-masing, mini hidro kayak atau surya kayak atau mungkin ada kalau geothermal ada besar Pak pasti ada swastanya. Itu tapi PLTA juga biasanya terkait dengan pemerintah juga di sana masalah bendungannya segala macam gitu. Himbauan saya Pak dan saya sangat berharap kebetulan Indonesia tahun ini juga menjadi tuan rumah G20 ya dan kebetulan saya juga menjadi pimpinan sidangnya nanti untuk G20 Energy Transitions Working Group ya kelompok kerja transisi energi di G20 itu saya sangat berharap bahwa bisa bersama-sama kita sama-sama lah untuk merah putih kita ini saling mendukung untuk G20 dan pesan G20 juga clear ya sama pesannya seperti yang saya katakan tadi ialah kita memang ingin melakukan transisi energi tapi memang transisi energi ini harus dilakukan dengan betul-betul melihat karakter dari tiap negara konteksnya terutama Indonesia ya berarti karakter Indonesia kita negara kepulauan kita banyak matahari dengan minusnya seperti itu kita banyak geothermal dengan masalah juga apa gitu kita juga punya air itu kan ya semua itu ada pilihan-pilihan yang harus dipilih secara bijak itu dan itu banyak pilihan silakan dipilih oleh teman-teman semua Bapak Ibu semua teman-teman yang menyaksikan ini dan teman-teman industri untuk bisa memilih teknologi yang sesuai dengan keperluannya Anda dan masing-masing. Singkatnya harapan saya itu aja Pak terutama yang paling pendek ialah mohon doanya untuk kesuksesan Indonesia sebagai tuan rumah G20 di tahun ini. Karena ini pertemuan yang tidak biasa. G20 itu pertemuan 20 negara ekonomi terbesar di dunia. Jadi ini yang ketemu orang-orang negara gede semua Pak gitu kan ya. Jadi kita satu level Pak, kelas berat semua ibaratnya demikian. Dan bisa masuk kelompok itu Pak. Alhamdulillah. Ya, bisa menjadi tuan rumah dari negara-negara dengan ekonomi besar tadi itu ya Pak ya. Nah, Pak Yudo, ini mohon maaf sedikit kembali terhadap partisipasi swasta tadi Pak. Nah, terkait partisipasi swasta, apakah ada insentif bagi industri yang beralih ke energi terbarukan untuk suplai energinya Pak? Ya, insentif ada Pak masih terus digodok ya. Tapi ini yang harus saya katakan bukan masalah Indonesia Pak ya. Di seluruh dunia juga sekarang sedang ini. Contoh misalnya negara-negara maju di Eropa itu kan Uni Eropa baru sepakat mengenai Green Deal Pak, baru saja belum lama. Ya kalau Indonesia sebagai negara berkembang, negara kita waktunya agak panjang lagi lah ya. Tapi memang insentif ada Pak, kita saling learning saling belajar satu sama lain. Contoh sekarang misalnya kita ada regulasi kalau misalnya untuk pasang di rooftop itu sudah bisa ekspor impornya itu jadi berapa harganya tadinya 16%. Tarif PLN sekarang sudah 100%, sudah plus gitu kan ya. Ke depan juga kita juga mendorong yang sedang disiapkan Pak Menteri berkali-kali menyampaikan ya rencana Perpres untuk rancangan Perpres untuk harga energi terbarukan yang lebih atraktif lagi lah untuk mendorong orang-orang bisa kita juga berkembangkan macam-macam energi terbarukan. Cuman kalau kita perlu akselerasi, kita perlu ekspor lagi gitu kan ya tentu kita perlu satu hal yang lebih. Selain itu juga Pak, yang sudah keluar dari Undang-Undang HPP, Harmonisasi Peraturan Kerja, kita sudah akan mengadopsi, kalau nggak salah 1 April akan dimulai dan keuangan untuk kita mulai menerapkan pajak karbon. Jadi emisi karbon mulai 1 April ke depan itu akan mulai ada pajaknya dan ini juga bagian dari disinsentif sebenarnya untuk lebih banyak kalau misalnya orang menghasilkan emisi yang lebih banyak lagi. Gitu. Dan ini yang sedang regulasinya lebih detail lagi. Demikian. Ya siap Pak Yudo. Ini di penghujung acara kita nih Pak Yudo nih. Nah karena kita udah membahas tentang net zero emission, emisi karbon tadi, dan tentu hal ini itu tidak akan tercapai kalau hanya pemerintah saja ataupun dengan pihak swasta saja. Nah, hal ini perlu adanya sinergisitas ya dengan masyarakat Indonesia juga, Pak. Nah, di sini saya minta Pak Yudo nih himbauan atau ajakan kepada masyarakat Indonesia, terutama pemirsa Cemara 19 Channel ini, Pak, tentang net zero emission agar misi Indonesia ini tercapai.
rekan-rekan semua, teman-teman dari Cemara 19, terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin menyampaikan kepada masyarakat Indonesia secara umum itu memang mulai yang sekarang yang paling gampang ialah mulai pasang mata dengan penggunaan energinya. Ya, kita lebih hemat lagi, lebih efisien lagi lah. Hemat mungkin agak sulit ya, punya anak, lagi kita pasang AC dan nambah energi kan, tapi lebih hemat lagi dan artian ya kita lebih lebih bijak lagi menggunakan energi. Dan itu kedua ialah to the best you can do, tolong bisa menggunakan energi terbarukan. Ya, bisa pasang rooftop, bisa ada taman, tolong ada pohon ya, itu menyerap karbon gitu. Nah, jadi banyak hal yang bisa kita lakukan untuk menjaga hijauan ini dan mulai berpikir mengenai circular economy. Ya, circular economy gitu kan ya, bahwa semua ini satu yang berputar, gunakanlah plastik jangan cuma sekali pakai, gunakan untuk berkali-kali pakai gitu kan. Dapat dari minimart misalnya demikian, itu Anda gunakan untuk tempat sampah ataupun juga lah misalnya demikian gunakan. Dan itu juga circular economy ini juga lebih ramah karbon dan lebih efisien energinya sebenarnya. Dan kalau misalnya ini bisa dilakukan secara bersama-sama, saya pikir dampaknya akan luar biasa. Hanya memang Pak Jaka, teman-teman Cemara 19, kalau kita bicara ini, kita langsung menyentuh yang namanya behavioral change, perubahan perilaku. Dan ini tidak cepat, ya. Bahasa terangnya mendidik anak-anak kita untuk keluar kamar matikan lampu, itu juga satu hal yang proses kan. Jadi begitu perubahan perilaku ini kita harus bersama-sama, tapi contoh banyak sekali gitu kan ya. Kita tinggal membuka mata, membuka hati, melakukan hal ini gitu kan. Efisien dalam energi, best you can do menggunakan energi taman-taman segala macam hijauan yaitu fungsinya untuk nyerap karbon, dan terakhir tentunya secara bijak semua kita lakukan. Demikian, Mas. Oh ya, terima kasih Pak Yudo atas kesempatan. Mas. Nah, menarik sekali nih penjelasan yang disampaikan oleh Bapak. Semoga pemirsa Cemara 19 Channel ini mendapatkan informasi yang jelas tentang langkah, kebijakan, dan target pemerintah Indonesia tentang net zero emission ini. Saya Jaka Herlambang dari studio Cemara 19. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel Cemara 19. Cemara 19 Channel hanya untuk orang-orang yang ingin maju dan hidup damai.